Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 629. Sisi yang salah. Ada apa sebenarnya? Yung Xiao duduk melayang di udara, mulai merenung dengan serius. Kalau tubuh jiwa Starlight bisa maju ke tahap ke-7 berkat kekuatan naga iblis, dan aku sendiri sudah di tahap ke-7, maka setelah bergabung, aku seharusnya bisa menembus ke tahap ke-8. Yuan tua sepertinya juga sedang dalam pelatihan tertutup, membantuku melatih ilmu pedang sampai bisa mencapai bentuk tembus pandang. Semoga aku bisa menciptakan 2 pedang lagi secepatnya. Setidaknya, itu cukup untuk membentuk formasi pedang tingkat dasar. Kalau itu terjadi, bahkan seorang martial supreme bisa kubunuh dengan mudah. Sudahlah, aku harus fokus meningkatkan kultivasiku. Yung Xiao menepis semua pikiran yang mengganggu, mengeluarkan banyak kristal emas api selatan, lalu mulai berkultivasi dengan tenang. Keesokan paginya, cahaya fajar pertama menyinari bumi. Kota Songyue terasa tegang dan tidak nyaman. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Suasana pagi sangat sunyi, nyaris menyesakan. Terobos batas dalam satu tarikan napas. Mata Yong Xiao tiba-tiba terbuka, dan aliran energi primordial mengalir deras di tubuhnya. Dalam sekejap, ia menembus batasan dan naik ke ranah Martial Emperor Bintang 2. Segel emas muncul di tangannya, lalu tubuhnya menghilang dari tempat itu. Di detik berikutnya, ia muncul di ruang rahasia, diselimuti oleh aura menindas yang menyebar luas di sekitarnya. Mereka sudah menyebarkan kepanikan ini sejak lama. Aku ingin tahu siapa yang memimpin Empyrean One Pavilion. Tapi siapapun itu, tidak jadi soal. Sosok Yung Xiao berkedip dan dia langsung muncul di luar. Dinglinger dan yang lainnya sudah berkumpul. Tampaknya tengah membahas rencana menghadapi situasi. Tuan Muda Yun begitu melihatnya, wajah serius Dinglinger langsung mencair. Rasa cemas yang sebelumnya terlihat di wajahnya pun lenyap. Apakah ada pergerakan dari Empyrean One Pavilion? Tanya Yung Xiao sambil menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Yang lain tampak jauh lebih gugup dibandingkan Dinglinger, terutama para anggota kamar dagang Luok yang langsung menunduk dan menghindari tatapan Yung Xiao. Dinglinger menggeleng. Sejauh ini belum terlihat tanda-tanda mereka. Tapi semua kamar dagang di sekitar markas kita sudah pindah, takut terseret ke dalam masalah. Bagus. Kalau begitu, kita perluas saja wilayah kita, kata Yung Xiao dengan santai. Kita ambil alih semua yang mereka tinggalkan. Empyrean One Pavilion memang seperti kereta perang, tapi kamar dagang Tianyuan kita juga bukan sembarangan. Linger, kamu sudah terlalu lama merendah. Kucing gunung yang terus bersembunyi akan dilupakan kekuatannya. Sudah waktunya menunjukkan bahwa kamu sebenarnya harimau. Banyak orang sedang menunggu tontonan hari ini, jadi mari kita hancurkan semua fantasi mereka yang tak realistis itu. Ya, Tuan Muda Yun, semua keputusan ada di tangan Anda. Tapi kalau Empyrean One Pavilion benar-benar tak datang sampai detik terakhir, kenapa tidak kita bentuk pasukan dan langsung serang mereka saja? Seru Kaisar Muda Haulian tampak bersemangat ingin bertempur. Ekspresi semua orang langsung berubah. Kalau Empyrean One Pavilion bisa tak datang, semua orang tentu akan bersyukur. Tapi iblis ini malah ingin mendatangi mereka sendiri dan mencari mati. Keringat dingin mulai bermunculan di dahi mereka. Mo Xiaochuan mendengus. Kalau kamu nekat menyerang ke markas Empyrean One Pavilion, kamu hanya akan jadi sasaran empuk. Kalau kamu mati sih bukan masalah. Tapi kalau sampai mempermalukan Tuan Muda Yun, itu baru masalah besar. Tepat saat suasana menjadi makin tegang, suara gemuruh keras tiba-tiba meledak di langit, mengguncang seluruh area. Siapa manajer kamar dagang Tianyuan? Keluarlah sekarang juga. Seluruh kota Songyue pun terguncang. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Hari ini markas kamar dagang Tianyuan menjadi pusat perhatian. Bahkan nasib 7 kamar dagang besar tampaknya akan berubah hari ini. Variabel ini menyangkut hati para pedagang yang tak terhitung jumlahnya, dan dampaknya akan langsung memengaruhi struktur kepentingan seluruh benua, bukan hanya untuk beberapa dekade, tapi bahkan ratusan tahun ke depan. Hal ini mengguncang hati banyak orang. Apakah ini hanya prolog dari kompetisi seni bela diri dan sihir yang akan datang? Kalau perusahaan dagang Tianyuan tumbang, siapa yang akan menggantikannya? Di salah satu perkemahan dari sekian banyak tokoh harta karun,
Cuibo menatap ke kejauhan, tenggelam dalam pikirannya, disertai sedikit rasa antisipasi. Kita bicarakan lagi setelah hari ini berlalu. Terlalu cepat untuk membicarakan kehancuran perusahaan dagang Tianyuan. Siapa tahu, mungkin justru akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Wajah kuning pucat penatua kedua, Suan Yutang, tampak tanpa ekspresi. Seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan perubahan yang akan terjadi di dunia serikat dagang. Cuibo tersenyum kecil, terdengar penasaran. Oh, penatua Suan tampaknya punya pendapat berbeda. Tapi saat Sudanhe bertemu kami kemarin, dia jelas-jelas bersumpah akan menghancurkan perusahaan dagang Tianyuan sampai habis. Aku sendiri sulit membayangkan ada jalan bagi Tianyuan untuk membalikkan keadaan. Mungkinkah kekuatan cadangan mereka adalah Golden Edge dan Silver Radiance? Tapi berdasarkan intel kami, dua kekuatan itu tidak pernah muncul lagi sejak Dinglinger naik sebagai pemimpin. Unta yang kelaparan tetap lebih besar dari seekor kuda, ujar Suan Yutang dengan nada datar. Sudanhe terlalu sombong. Posisi 7 pahlawan dari serikat pedagang seharusnya ditentukan oleh situasi saat ini, bukan atas kehendak pribadinya. Tapi, jika dia benar-benar mampu melenyapkan Tianyuan, itu juga bukan hal buruk. Bisa saja kita bantu diam-diam. Benar juga, Cuibo tertawa pelan. Kalau Tianyuan tumbang, kursi ketujuh itu akan menjadi milik kita. Dia menyipitkan mata dan perlahan berkata, atau mungkin saja, mulai sekarang hanya akan ada 6 anggota dewan. Lebih sedikit 1 bagian kekuatan, itu selalu menguntungkan. Langit di atas kota Songyue tampak sangat kontras. Di kejauhan, langit cerah membentang ribuan mil, tapi tepat di atas perkemahan perusahaan dagang Tianyuan, awan gelap pekat mulai menggantung, menimbulkan tekanan seolah badai besar tengah bersiap datang. Udara terasa berat dan menyesakan. Mereka datang. Dun, Dinglinger terperangah. Ketegangan yang sempat mengendur kini kembali menegang. Bagaimanapun juga, ini menyangkut hidup dan mati perusahaan dagang Tianyuan. Meskipun dia sangat percaya pada Yung Xiao, tetap saja sulit baginya menahan rasa gugup. Ekspresi Yung Xiao langsung menjadi serius. Lalu dia berseru dingin. Siapa yang membuat keributan di luar sana? Badut macam apa yang ingin bertemu penjabat presiden kami? Kalau ingin bertemu, suruh manajermu kirimkan surat lebih dulu. Kalau penjabat presiden sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin dia akan mempertimbangkannya. Hah, kau tidak tahu tempatmu. Sombong sekali. Seseorang tiba-tiba muncul di udara dan berteriak keras. Di tangannya tergenggam sebuah senjata tingkat mendalam berbentuk kubus. Saat dilepaskan, senjata itu terus membesar di udara. Sebuah kubus tanpa ukiran apapun. Justru karena bentuknya yang polos, kubus itu memancarkan aura berat seperti senjata sihir gravitasi khusus, seolah memang diciptakan untuk menghancurkan. Ia meluncur seperti gunung yang runtuh, membawa tekanan dahsyat yang mengguncang langit. Formasi pelindung di atas perusahaan dagang Tianyuan langsung hancur saat bersentuhan dengan senjata itu. Namun bukannya melemah, kekuatan senjata tingkat mendalam itu justru semakin besar, seakan-akan siap meratakan seluruh perkemahan. Haha, sekarang kita lihat siapa badut yang sebenarnya. Sosok di langit akhirnya menampakkan dirinya, tertawa keras. Senjata kubus tingkat mendalam milikku sangat berat, bahkan sebuah gunung bisa hancur berkeping-keping. Ayo kita lihat, bagaimana kalian akan menghentikannya. Ekspresi Yung Xiao dipenuhi keterkejutan saat berkata, ini barang bagus juga. Seluruh tubuhnya terbuat dari baja Thunderbolt, meski sayang sudah dirusak seseorang. Meski hanya di level 8, tetap saja cukup lumayan. Dia melambaikan tangannya, dan tablet alam dewa berubah menjadi gunung kecil dalam sekejap. Jika para praktisi di sekitarnya tahu bahwa senjata tingkat mendalam yang dia gunakan sebagai palu sebenarnya adalah Profound Armament tingkat transenden, mereka mungkin akan marah sampai memuntahkan darah. Gerakan mantranya mulai bersinar, dan kekuatan berat bumi yang tak terhingga menyebar dari tablet alam dewa membentuk sebuah domain. Gravitasi di dalamnya mulai menyusut dengan kecepatan luar biasa. Sosok di udara hanya menyeringai. Tablet alam dewa kini diselimuti cahaya berkilau, seolah terbuat dari batu giok. Bahkan jika itu adalah Profound Armament tingkat 9, dia pun takkan berani menghadapinya langsung dengan kepala kubusnya seperti ini. Meski tak hancur seketika,
senjatanya pasti akan rusak parah. Duar. Suara menggelegar memecah bumi saat dua senjata tingkat mendalam itu bertabrakan. Ruang di sekitarnya langsung hancur, seolah langit runtuh dan bumi amblas. Gunung-gunung runtuh, dan alam semesta seakan terbelah. Seluruh kota Songyue terguncang oleh suara benturan yang menggema keras. Semua orang saling memandang dengan ngeri, apakah ini awalnya? Ketika alun-alun terkena dampaknya, seniman bela diri di udara langsung merasakan kekuatan balasan yang sangat kuat dari senjata tingkat mendalam miliknya. Efek itu mengguncang pikirannya, membuat qi dan darahnya bergejolak, hampir menyembur keluar dari tubuhnya. Apa yang terjadi ini? Dia benar-benar terkejut. Perasaan itu datang dari hantaman besar yang merambat lewat koneksi antara senjata dan pikiran. Guncangan itu menyebabkan semacam serangan balik yang menyakitkan. Sekelilingnya kini tampak gelap, kehampaan terlihat di mana-mana, dan segala macam energi negatif memenuhi udara. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan senjata kubusnya. Saat dia masih tertegun, suara dingin dan tajam tiba-tiba terdengar di telinganya. Senjatamu lumayan juga. Aku terpaksa mengambilnya tanpa izin. Ah, dasar pengecut, teriak si kultivator. Panik, dia segera mengayunkan pukulan ke arah suara itu. Sebagai seorang kehormatan bela diri, dia sangat terkejut karena tidak sadar kapan lawan sudah berada begitu dekat. Ketakutan membuat tubuhnya berkeringat dingin. Percuma saja, hari ini kau akan kujadikan contoh bagi yang lain. Sosok Yung Xiao mulai mengabur saat pukulan itu dilepaskan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan lenyap dari pandangan. Si kultivator langsung siaga penuh, berjaga dari serangan mendadak dari arah manapun. Namun, tiba-tiba jantungnya mencelos saat melihat cahaya bulan merah darah muncul di mata Yung Xiao. Altar spiritualnya langsung runtuh. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Cahaya dingin berkelebat dari tangan Yung Xiao. Pedang bintang dingin surga utara menembus pertahanan lawan. Suara siulan tajam terdengar ketika ujung pedang langsung menancap ke jantung lawan. Kekuatanmu tidak buruk, tapi sayang sekali kau berada di pihak yang salah. Itulah kata terakhir Yung Xiao padanya. Setelah itu, dia memutar pedangnya. Ki pedang menyebar dan tubuh si prajurit meledak menjadi kabut darah dalam sekejap, hanya menyisakan kepala. Dengan satu tamparan ringan, sebuah tombak muncul di tangan Yung Xiao, langsung menembus kepala itu, dan menghempaskannya jauh dengan percikan darah. Langit yang sempat hancur perlahan mulai pulih. Lubang-lubang hitam satu persatu menghilang, dan langit kembali cerah seperti sebelumnya. Namun, suasana menindas yang tadi terasa kuat kini telah sirna. Di bawah gempa dahsyat barusan, seluruh bangunan di sekitar sudah berubah menjadi puing dan debu, tak ada satupun yang tersisa. Tak jauh dari sana, orang-orang dari Empyrean One Pavilion tampak terkejut. Sebelum mereka sempat memahami apa yang sedang terjadi di langit, tiba-tiba sebuah tombak dengan kepala manusia menancap dari kejauhan dan menukik ke arah mereka. Dengan suara prak, kepala itu meledak tepat di depan mereka. Materi otaknya berhamburan ke tanah, menyebarkan bau amis yang sangat menyengat. Hah! Semua orang langsung menarik napas dingin. Wajah mereka pucat seketika saat keributan itu benar-benar terjadi di depan mata. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.